Nah, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya, pernah nggak Mas Akbar misalnya mendengar tentang bagaimana ulama berpikir tentang hubungan antara Quran dan ilmu pengetahuan. Kalau kita berbicara tentang hubungan antara Quran dan ilmu pengetahuan, itu kan berarti hubungan antara ayat qauliyah dan kauniyah tadi. Pernah nggak misalnya mendengar apa gitu tentang ini? Dari ulama-ulama gitu Pak. Dari ulama atau ya sekedar mendengar di pengajian, di ceramah yang membicarakan tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan misalnya. Kalau spesifik belum pernah mendengar Pak ya, maksudnya belum. Mungkin tadi itu belum sampai kepada bagaimana membaca ayat-ayat kauliyah kemudian kita sangkutkan dengan ayat-ayat kauniyah. Tapi sekiranya memang dalam maksudnya Islam peradaban gitu Pak ya, dari dulu itu apakah memang para ulama sangat sekali bersumber di dalam Al-Quran, membahas sesuatu itu memang yang digeluti adalah pada dasarnya adalah Al-Quran gitu Pak. Ya, Quran menjadi inspirasi dari semua pengetahuan yang dikembangkan oleh umat Islam ya. Tapi khusus dalam kaitannya dengan Islam ilmu pengetahuan dalam arti science dalam bahasa Inggris, itu kita melihat beberapa pandangan. Misalnya begini, Al-Ghazali dan As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa seluruh ilmu itu tercakup di dalam Al-Quran. Seluruh ilmu itu tercakup di dalam Al-Quran. Tentu maksudnya bukan ilmu pengetahuan dalam arti yang sekarang kita kenal dalam dunia modern, bahwa ilmu itu harus memiliki katakanlah elemen. Misalnya bagi yang belajar filsafat itu kan ada R.C. Bam yang mengatakan tentang 6 syarat ilmu pengetahuan. Mungkin tidak sedetail itu, serigid itu, tetapi maksudnya adalah semua hal berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk mengetahui kehidupannya di dunia itu ada penjelasannya dalam Al-Quran atau setidaknya indikator. Ada yang dijelaskan secara detail, mungkin lebih banyak tidak. Karena apa? Dalam ketidakdetailan penjelasan itu terdapat hikmah. Hikmahnya adalah la'allakum tatafakkarun, supaya kalian berpikir gitu. Kalau kita ini dikasih teka-teki misalnya, tidak usah teka-teki Allah ya. Dikasih teman atau guru atau dosen atau siapa teka-teki, itu bagaimana kalau kita menjawab teka-teki itu? Kita berpikir ya. Kita berpikir. Dalam pemikiran itu lalu kita bisa memecahkan. Maka kalau bisa memecahkan persoalan lalu kita berteriak senang. Itulah yang dalam sejarah filsafat ada istilah Eureka. Eureka itu seorang filosof dari Yunani, kalau dia lama berpikir begini kemudian menemukan jawabannya, maka dia mengatakan Eureka. Nah, itu Eureka. Itu ya mungkin gitu kira-kira gitu. Nah, kalau kita diberi teka-teki oleh teman, oleh dosen, oleh guru, oleh siapa aja, itu aja kita berpikir dan begitu menemukan jawabannya lalu kita berteriak hore, Eureka. Bagaimana kalau kita bisa menemukan teka-teki yang dibuat oleh Allah dengan korinah-korinah dalam Al-Quran tadi dan kita hubungkan dengan alam semesta? Maka Al-Ghazali dan Suyuti mengatakan pada dasarnya seluruh ilmu pengetahuan ada di dalam Al-Quran. Tidak dalam arti ilmu-ilmu yang formal itu, tetapi korinah semua ilmu itu ada. Astronomi misalnya. Ayat yang bercerita tentang matahari berputar gitu. Sesuai dengan hitungannya gitu. Itu kan berarti itu astronomi. Kemudian ayat yang bercerita tentang angin gitu. Ayat yang bercerita tentang air. Ayat yang bercerita tentang bahkan binatang-binatang kecil, kembali lagi semut, nyamuk, laba-laba. Itu semuanya mengandung teka-teki. Nah, yang kalau dipelajari melahirkan ilmu pengetahuan. Ada seorang ahli nyamuk, ahli lalat. Nah, ad-dubab. Lalat itu ada ahlinya di Harvard University. Ada seorang
ahli biologi yang menulis buku tentang lalat. Dan itu mungkin memberikan kita pemahaman. Nabi Muhammad berbicara tentang lalat. Lalu orang yang tidak suka Islam mengatakan Muhammad itu lihat sedang bercanda. Masa agama kok ngurusi lalat? Itu loh. Ada yang tidak suka. Lalu ada satu website judulnya Fun About Islam atau apa gitu pokoknya. Dan menertawakan sejumlah konsep dalam Islam itu, termasuk lalat. Tapi saya membaca di beberapa sumber, ternyata seorang ilmuwan dari Harvard justru melakukan penelitian tentang lalat dan menjadikannya sebagai keahlian dalam bidang ilmu biologi. Nah, lalu yang kedua, ini dikatakan oleh As-Shatibi, kemudian juga seorang filosof kontemporer dari Iran namanya Mehdi Hulsani. Kira-kira pandangan mereka berdua mengatakan Al-Quran itu bukan kitab sains, tapi petunjuk tentang kehidupan dunia dan akhirat. Saya kira sama itu nadanya. Memang bukan kitab sains dalam arti-arti formal dan rigid tadi ya. Tapi petunjuk kehidupan dunia dan akhirat. Kan balik lagi. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik? Fid dunya hasanah itu bagaimana? Kalau kita tidak mengerti tentang transportasi, kita tidak mungkin hidup dengan hasanah di era ini. Gitu. Nah, dari mana pengetahuan tentang transportasi itu? Ya dari ilmu. Sehingga petunjuk kehidupan dunia dan akhirat itu pada dasarnya sains. Karena salah satu definisi tentang ilmu itu adalah segala sesuatu yang membawa kebaikan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat itu ilmu. Nah, gitu. Maka dengan sendirinya petunjuk kehidupan dunia dan akhirat itu ya ilmu. Misalnya yang edisi lalu, episode terdahulu sebelumnya saya mengutip Roghib Ashirjani. Roghib Ashirjani juga membagi ilmu itu ada al-ulum ad-dunyawiyah wal-ulum al-ukhrawiyah. Ilmu-ilmu dunia dan ilmu-ilmu akhirat. Kan artinya ada pembedaan tetapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Untuk konteks kehidupan dunia ya kita hidup dengan ilmu dunia kan gitu. Untuk konteks kehidupan akhirat ya kita hidup dengan ilmu-ilmu akhirat tanpa harus dilakukan pemisahan yang tegak, pemisahan yang saling mempertentangkan. Lalu yang ketiga, misalnya saya ingin mengutip Profesor Quraish Shihab. Beliau mengatakan membahas hubungan Al-Quran dan ilmu pengetahuan bukan dinilai dengan banyaknya cabang-cabang ilmu pengetahuan yang tersimpul di dalamnya. Bukan pula dengan menunjukkan kebenaran-kebenaran teori ilmiah, melainkan meletakkan pembahasan pada proporsi yang lebih tepat sesuai dengan kemurnian dan kesucian Al-Quran dengan logika ilmu pengetahuan. Artinya Prof. Quraish Shihab lebih bicara tentang mengamalkan nilai gitu loh ya. Mengamalkan nilai. Ya kembali kepada Ashirjani ya, saya katakan tadi, dia membedakan ilmu dalam konteks Islam itu diawali dengan al-yakin gitu. Sementara di tempat lain orang menggunakan dzon gitu. Prasangka, yakin dan prasangka perbedaannya. Nah, maka Profesor Quraish Shihab dengan menurut saya ya, dengan pandangan itu tidak mengatakan itu sesuai itu iya. Tapi yang lebih penting itu adalah meneladani sikap-sikap ilmiah yang ada di dalam Al-Quran. Tafakkarun, tadabbarun, takgilun, misalnya gitu. Kemudian juga ya misalnya verifikasi, konfirmasi. Itu di dalam Al-Quran ada ayat yang tidak secara langsung berhubungan dengan ilmu pengetahuan, tetapi idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Dan jika datang orang fasik kepadamu membawa kabar tabayyanu, maka tabayunlah. Tabayun ini dalam bahasa pergaulan, tabayun artinya ini kita tanya betul enggak. Tapi dalam kehidupan ilmiah, tabayanu itu kan artinya kan konfirmasilah. Nah, misalnya begitu. Lalu ini menarik sekali. Karena kalau kita berbicara tentang hubungan antara ayat qauliyah dengan ayat kauniyah ini, itu juga bisa kita tarik ke dalam konteks hubungan antara
bisa kita tarik dengan cara melihat kategori tafsir. Bagaimana kita memahami Al-Quran? Maknanya, makna di balik kata. Kalau makna di balik kata itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Maka kita membaca karya-karya ulama itu. Nah, ulama-ulama yang mumpuni, memiliki modal besar dalam melakukan pemahaman Al-Quran, lalu membuat yang namanya tafsir. Nah, ternyata para ulama membagi tafsir itu tidak satu jenis. Misalnya di sini saya ingin mengutip ya 2 saja. Ada satu kitab judulnya Madarisut Tafsir Al-Islami. Ditulis oleh Ali Akbar Babai. Ini kitab baru. 3 jilid. Dia mengatakan tafsir itu ada 3, ada 1, 2, 3, 4 itu, ada 4. Pertama adalah Al-Madrasah Ar-Ruwaiyah. Madrasah Ruwaiyah itu artinya madhab yang cara menafsirkan Quran itu mendasarkan diri kepada riwayat. Jadi Quran dijelaskan oleh hadis, Quran dijelaskan oleh hadis. Kemudian yang kedua Al-Madrasah Al-Batiniyah. Yang dia cari adalah dimensi-dimensi esoterik, makna-makna spiritual yang lebih berbicara tentang dimensi dalam gitu. Tentang kehidupan manusia, batin. Lalu ada Al-Madrasah Al-Ijtihadiyah. Dalam bahasa yang lain ulama menyebut Madrasatul Madrasah Ijtihadiyah itu adalah corak tafsir yang bersifat ro'yi, pakai akal. Dalam bahasa yang lain lagi nanti ada yang disebut dengan al-ilmiyah. Jadi maknanya apa? Balik ke soal tadi itu, ini ada ilmunya. Ilmu dan akal digunakan untuk memahami Al-Quran. Bagaimana begitu kebesaran dalam Al-Quran, tanda-tanda kebesaran Allah di dalam Al-Quran kemudian bisa kita hayati, maknai dengan baik. Maka apa yang menjadi pokok persoalan ketika misalnya ada orang yang sekedar ya sudah membaca Al-Quran saja tanpa memahami sampai seperti itu. Ya, lalu yang terakhir tadi ya, Madrasatut Tafsirul Quran bil Quran. Aliran tafsir yang namanya itu Tafsirul Quran bil Quran. Bahwa Al-Quran itu bisa dijelaskan oleh ayat-ayat lainnya. Itu disebut dengan al-munasabah. Lalu bagaimana dengan yang hanya membaca? Ini mengingatkan saya kepada perkataan At-Tabari. Inni la'ajabtu liman yaqra'ul Quran. Sesungguhnya aku heran dengan mereka yang membaca Al-Quran. Kaifa yaltazzu bi qiraatihi walam yafham maknahu. Bagaimana mereka bisa menikmati keindahan bacaannya sedang mereka nggak tahu maknanya. Meskipun saking agungnya Al-Quran ini ya, membaca tanpa makna, pemahaman makna pun sudah berpahala. Membaca dengan istilah orang Jawa itu plegak-pleguk itu apa ya? Membaca dengan plegak-pleguk itu ya tersendat-sendat, itu saja dapat pahala. Maka alangkah baiknya, kata atau bari tadi itu kan, inilah ajabtu liman yaqra'ul Quran kaifa yaltazzu bi qiraatihi walam yafham maknahu. Sungguh aku heran kepada orang yang membaca Quran, bagaimana bisa merasakan kenikmatannya kalau nggak paham maknanya. Ya mungkin bisa, tapi yang dimensinya berarti dimensi lahir saja. Dimensi lahir itu apanya? Enak didengar. Ritmis gitu ya. Ritmis puitis gitu. Kemudian suara yang baca juga enak, lalu hati kita jadi tentram. Tapi karena la yafham maknahu, ya kenikmatan dalam arti spiritual tidak didapat. Itu kata. Sehingga kita ini memang dari waktu ke waktu harus bisa selalu berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Minimal Al-Fatihah yang kita baca dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari, Pak.
kita baca 17 kali minimal dalam satu hadis, sehingga ada yang disebut dengan as-sab'ul matsani. Fatihah itu disebut dengan sab'ul matsani. Sab'un itu artinya 7, al-matsani itu yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa? Karena minimal dalam satu hari kita membaca 17 kali ayat. Minimal kita paham itu. Ketika kita Allahu Akbar, kita Allah Maha Besar. Iyyaka na'budu. Nah, itu kita pahami. Oke. Lalu ada kitab lain yang saya ingin kutip adalah Fadl Hasan Abbas. Itu dia menulis sebuah buku atau kitab judulnya Tafsir wal Mufassirun. Ini terbit tahun 2016. Masih baru, juga dalam 3 jilid besar-besar. Al-Madrasah Al-Aqliyah Al-Istimaiyah. Jadi dia berbicara aliran tafsir itu ada yang disebut dengan Al-Madrasah Al-Aqliyah Al-Istimaiyah. Madhab rasional sosial. Nah, itu contohnya adalah Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho dalam tafsir Al-Manar. Nah, untuk ngaji surat Al-Manar, tafsir Al-Manar, tafsir ayat tafsir Al-Quran yang disebut dengan tafsir Al-Manar itu saya punya forum lagi. Sehingga teman-teman yang tertarik bisa juga ke situ. Kemudian ada Al-Madrasah Al-Ilmiyah. Madhab ilmiah dalam studi Quran atau tafsir Quran. Itu contohnya adalah Tantawi Jauhari. Syekh Tantawi Jauhari, kitab tafsirnya berjudul Al-Jawahir fil Qur'anil Karim. Itu. Kemudian ada lagi seorang geolog dari Mesir yang menulis banyak tentang dimensi-dimensi saintifik dalam Al-Quran, namanya An-Najari. Itu An-Najari menulis banyak tentang itu. Zaghlul An-Najari namanya itu. Itu disebut dengan Al-Madrasah Al-Ilmiyah. Kemudian ada Al-Madrasah At-Tarbawiyah wal Wijdaniyah. Kemudian yang keempat namanya Madrasatil Jumhur. Maknanya adalah yang ingin saya katakan, ternyata membangun hubungan antara ayat qauliyah dengan ayat kauniyah ini sudah sedemikian rupa dilakukan oleh para ilmuwan, baik mereka yang dalam kategori ilmu modern disebut sebagai saintis maupun mereka yang disebut sebagai ahli-ahli ilmu agama. Ternyata para ahli tafsir pun tidak mengingkari adanya pendekatan-pendekatan saintifik di dalam studi Quran atau studi ayat-ayat Quran, sehingga muncul misalnya itu Al-Madrasah Al-Aqliyah Al-Istimaiyah. Nah, gitu. Oke, ini sangat luar biasa sekali Kang Boy. Maksudnya pembahasan yang mungkin begitu singkat ya. Tapi saya kira mungkin ada pertemuan-pertemuan atau episode selanjutnya yang akan memperdalam lebih bagaimana Al-Quran berbicara tentang sains ya, yang sudah dijelaskan Kang Boy tadi. Cuma ada beberapa catatan yang bagi saya itu sangat menarik Kang Boy. Yang pertama tadi bahwa akal dan iman itu harus seimbang, harus saling memperkuat. Artinya akal tidak boleh melebihi keimanan juga jangan kemudian keimanan kuat tapi menggunakan akalnya yang kurang. Lah itu yang mungkin artinya catatan begini, bahwa ketika keimanan lebih besar ya harus melalui menggunakan akal yang baik. Ya, bahkan akal bisa digunakan untuk mempertebal keimanan. Keimanan. Nah, jadi akal bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas iman dengan melakukan refleksi, gitu loh. Akal yang nggak berpikir mana bisa memiliki kesadaran. Oh gitu. Dari mana sih kalau kita melihat sesuatu lalu muncul kata oh itu? Dari mana? Setelah kita merenung, gitu. Nah, bagi orang beriman mengamati alam semesta, kemudian membaca ayat Al-Quran, loh kok ada hubungan? Lalu kita berusaha memecahkan hubungan-hubungan itu, akan melahirkan kata-kata itu. Keheranan gitu. Keheranan, ketakjuban. Nah, dari situlah iman kita meningkat. Nah, kira-kira begitu.
Berarti itu jadi catatan ya sahabat Islam aktual bahwa sebenarnya tidak ada persoalan antara akal dan iman dalam mengkaji Al-Quran. Iya, saya merasa tidak ada masalah. Saya merasa tidak ada masalah. Karena Quran itu bicara tentang, balik lagi ke yang episode itu dulu ya, qiraah. Bisa nggak kita membaca tanpa menggunakan akal? Proses membaca saja itu sudah menggunakan akal. Membacanya ya, belum merenungkan bacaannya. Bagaimana mungkin kita menyatakan agama tidak memberikan tempat pada akal? Nah, gitu saya kira begitu Mas Akbar. Okay. Sebagai saya kira cukup dan sangat menarik apa yang kita bahas ya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan selanjutnya insya Allah kalau lebih menarik lagi ya, membahas tentang mungkin mengkaji lebih dalam lagi bagaimana Islam, ilmu dan peradaban. Iya. Mungkin cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.